Penindasan dan para kaum-kaum yang disakiti mantan, juga terselingkuhkan dan ter-PHP-kan, dan yang lagi PDKT tapi gak jadian. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan tentunya sehat selalu. Selamat datang di Naini Story. Kali ini saya akan membahas sebuah film action horror dari Indonesia, tapi dibuat dengan nuansa film-film barat, karena dialog dalam film ini menggunakan bahasa Inggris. Ditambah lagi beberapa aktornya juga berasal dari luar negeri. Film ini berjudul Dead Mind, disutradarai oleh Stephen Sale. Film ini rilis tahun 2013. Tanpa basa-basi panjang lebar, yuk kita simak ke ceritanya. Hiya hiya hiya. Di awal film diperlihatkan prolog sekelompok perompak yang salah seorang dari mereka masuk ke sebuah gua dan tiba-tiba terhisap ke dalam tanah, seperti yang ada menariknya dari dalam. Masuk ke cerita utama, scene memperlihatkan sekelompok orang mereka dalam misi mengeksplorasi sebuah bunker peninggalan tentara Jepang di Pulau Una-Una, Sulawesi. Mereka adalah Warren Fry, seorang anak miliuner dan pacarnya bernama Suling, serta seorang ilmuwan Jepang bernama Rie. Mereka dikawal oleh tim 5, tim tentara bayaran yang terdiri dari Kapten Tino, Joko, Aryo, Sersan Papa Ular, dan anggota Angkatan Darat Amerika bernama Stanley untuk melindungi Warren dari perompak. Here to explore, not to violate. No more jokes. Yes. Dimulailah perjalanan mereka. Setelah menemukan beberapa petunjuk, akhirnya mereka sampai di gua yang mereka tuju. Mereka mulai melakukan persiapan, mendirikan tenda dan berjaga-jaga. Sementara Stanley memeriksa keadaan di dalam gua, memastikan semuanya aman. Keep within the perimeter. We don't know what's out there. Sementara menunggu Stanley, Warren sepertinya bosan kalau harus menunggu seperti itu. Dia menggerutu, tapi pacarnya mencoba untuk menenangkannya. Saat akan berciuman, tiba-tiba ada sesuatu yang menyambar muka Warren. Dia kira terkena sengatan serangga, namun tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Ternyata mereka diserang oleh para perompak, dan terjadilah baku tembak melawan perompak. Merasa terpojok, akhirnya kelompok Warren memutuskan untuk berlindung, masuk ke dalam gua. Namun sayang, Aryo, salah seorang tentara bayaran, jatuh saat akan masuk gua. Bersamaan dengan itu, perompak melemparkan granat tepat di samping Aryo dan langsung meledak, menghancurkan mulut gua dan menutupi jalan keluar karena terhalang reruntuhan batu, sekaligus menimpa kaki Aryo yang menyebabkan kakinya cedera. Karena pintu keluarnya sudah terhalang reruntuhan batu, mereka terperangkap dan terpaksa masuk lebih dalam ke dalam gua untuk mencari jalan keluar lain. Walaupun mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka di dalam gua. Stanley sempat menanyakan sebenarnya apa tujuan utama Warren melakukan eksplorasi ini. Terungkap bahwa Warren sebenarnya hanya ingin mencari harta karun emas Yamashita yang diyakini ada di dalam gua tersebut. Tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka mulai masuk ke bagian dalam gua sampai mereka tiba di sebuah jembatan. Saat sedang menyeberangi jembatan, tiba-tiba terdengar sebuah lagu dari sebuah radio. Rie menjelaskan ternyata itu adalah sebuah lagu Jepang saat zaman perang dulu, sebuah lagu propaganda. Tapi tidak lama kemudian lagu itu tiba-tiba berhenti. Tak menghiraukan kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka tiba di sebuah ruangan, seperti ruangan penelitian karena banyak ditemukan bekas obat-obatan, foto-foto, dan baju lab kuno. Merasa sudah mendapatkan beberapa petunjuk tentang tempat itu, mereka melanjutkan menelusuri ruangan berikutnya.
dan sampailah di sebuah ruangan. Setelah dicari tahu, ternyata itu ruangan pusat komunikasi. Sempat ada sosok yang memperhatikan sersan ular, namun setelah dia menengok ke belakang, sosok itu sudah menghilang. Di ruangan itu terdapat sebuah peta tentang gua tersebut. Dan setelah diteliti, bunker itu lebih mirip seperti pusat penelitian dibanding bunker pada umumnya. Menemukan kejanggalan, Stanley mulai curiga dengan bunker tersebut. Sepertinya memang ada yang disembunyikan oleh Warren. Namun Warren tetap mengelak hingga akhirnya Rhee jujur mengatakan semuanya. Walaupun Warren terlihat kecewa dengan keputusan Rhee, ternyata bunker itu adalah pusat pengendali satelit dari Unit 731. Unit 731 adalah tim rahasia penelitian kedokteran yang bertugas mengembangkan senjata kimia dan biologis. Mengetahui kebenaran itu, Stanley kecewa, ditambah mendengar pernyataan Warren yang merendahkan harga dirinya. Stanley emosi dan hampir memukul Warren, namun berhasil dilerai. Tidak ingin berlama-lama di ruangan itu, mereka pergi dan menemukan tempat beristirahat. Kapten Tino berencana untuk menyusuri gua itu berdua bersama sersan ular. Sedangkan yang lainnya menunggu karena menurutnya pergerakan mereka akan lebih cepat jika hanya berdua. Namun Warren menolak. Akhirnya Kapten Tino mengizinkannya ikut. Mereka pun pergi dan yang lainnya menunggu. Arya yang terluka terbaring di sebuah dipan. Tak lama kemudian dia mendengar sesuatu dari dalam tanah. Dan setelah dilihat, tanah itu bergerak dan tiba-tiba ada tangan yang muncul dari dalam tanah dan langsung menarik kaki Arya sampai Arya terseret ke sebuah lubang bawah tanah. Mendengar teriakan Arya, Joko yang sedang berjaga langsung berlari disusul Stanley dan Rhee memeriksa apa yang terjadi dengan Arya. Mereka sempat kaget menemukan makhluk aneh di dalam lubang itu. Tak pikir panjang, Joko langsung masuk ke dalam lubang itu mencari Arya. Stanley dan Rhee pun ikut masuk untuk mencari Arya. Ternyata yang pertama menemukan Arya adalah Stanley dan Rhee. Arya ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dengan luka yang sangat parah. Ketika Stanley mau pergi, tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang. Di sisi lain, kelompok Kapten Tino sampai di suatu ruangan. Sepertinya ruangan itu tempat percobaan dari penelitian tersebut, karena ditemukan buku yang menjelaskan percobaan tersebut. Sementara itu, Joko berada di tempat di mana banyak tulang tengkorak berserakan. Ketika sedang memeriksa keadaan sekitar, tiba-tiba makhluk itu muncul dari belakang. Dengan cepat, Joko menembak makhluk itu. Namun ternyata bukan cuma satu, makhluk sejenis muncul lagi dari belakang dan langsung memukul Joko. Karena kehabisan peluru dan terluka, akhirnya Joko menyerah juga dan langsung dikeroyok oleh makhluk itu. Scene berikutnya memperlihatkan Stanley dan Rhee sedang diinterogasi oleh seseorang. Ternyata dialah yang memukul dan membawa Stanley. Ketika sedang menginterogasi, sosok itu sempat lengah dan dengan cepat Stanley menyergap dan memukul sosok tersebut, namun dihentikan oleh Rhee. Lalu Stanley membuka topengnya dan sosok itu adalah salah satu prajurit Jepang yang masih hidup dari zaman perang. Dia adalah salah satu objek percobaan dari penelitian senjata biologis. Hasilnya dia bisa hidup dalam waktu yang sangat lama. Dia bernama Ryuichi. Dia mengira perang masih berlanjut, makanya dia bersikap seperti itu pada Stanley. Karena dia menganggap Stanley adalah musuh, namun Rhee mencoba menjelaskan bahwa perang sudah usai. Rhee memperlihatkan cuplikan dokumentasi menyerahnya Jepang saat masa perang. Barulah dia percaya bahwa perang memang sudah berakhir. Di tempat lain, kelompok Kapten Tino sedang mencoba membuka pintu keluar karena pintunya tiba-tiba terkunci. Namun dari saluran air, tiba-tiba sosok makhluk aneh itu muncul dan langsung menyerang mereka. Warren terluka, namun beruntung sersan ular bisa menghabisi makhluk itu. Setelah diselidiki, ternyata makhluk aneh tersebut adalah tawanan perang yang dirubah menjadi monster. Really, in 24 years. We should expect more company. Prisoners. The gas drove them. And this is what they got.
Mereka melanjutkan ke ruangan berikutnya dan mendapati ruangan yang terdapat hasil eksperimen yang gagal. Dan di sana juga terdapat obat-obatan dan bahan-bahan eksperimen lainnya. Dan terdapat pula suntikan yang di dalamnya terkandung emas. Ternyata harta karun yang selama ini dicari adalah emas Yamashita. Emas yang dipakai untuk membuat senjata biologis. Warren pun sempat kecewa dengan keadaan itu karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di tempat lain, Stanley dan Rie masih menggali informasi dari Ryuichi untuk mencari jalan keluar dari bunker, dan ternyata dia tahu jalan keluar dari tempat tersebut. Akhirnya Warren punya ide lain dengan emas tersebut. Tanpa sepengetahuan Kapten Tino, Warren menyuruh pacarnya untuk mengambil emas itu. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan seperti sebuah aula. Tanpa sengaja, Kapten Tino menginjak lingkaran yang ada di tengah aula tersebut. Dan tiba-tiba prajurit berpakaian samurai muncul dan mulai menyerang mereka. Prajurit ini adalah hasil percobaan yang sudah sempurna sebagai senjata biologis. Dalam perarian ini, Sersan Ular terbunuh karena mencoba menghadang para prajurit itu, sedangkan yang lain masih sempat untuk kabur. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat di mana Joko terbunuh. Mereka menemukan mayat Joko dan tak lama kemudian mereka diserang oleh beberapa makhluk aneh dan berhasil menyelamatkan diri. Dan akhirnya mereka bertemu kembali dengan kelompok Stanley. Lalu mereka menyusun rencana untuk keluar dari tempat itu. Mereka sepakat untuk meninggalkan Warren karena kondisinya sudah tidak bisa tertolong lagi. Mendengar hal itu, pacarnya tidak setuju. Lalu dia ingat dengan emas yang dia bawa, lalu menyuntikannya ke tubuh Warren berharap Warren bisa hidup lebih lama. Mereka sempat kaget dengan apa yang dilakukan Suling. Namun di tengah perdebatan itu, prajurit samurai kembali muncul dan mengejar mereka. Mereka kabur sedangkan Ryuichi terbunuh oleh para prajurit itu. Tak lama kemudian mereka kembali diserang oleh makhluk-makhluk aneh itu lagi. Namun mereka masih bisa mengatasinya. Sedangkan Suling dan Warren masuk ke sebuah ruangan yang ternyata adalah jalan keluar. Namun Suling mengunci pintunya sehingga Kapten Tino dan yang lainnya harus mencari jalan lain. Hingga akhirnya mereka menemukan saluran air yang bisa dilewati untuk jalan keluar. Rie dan Stanley pun berhasil masuk ke dalam saluran air. Di tempat lain, Suling sudah menemukan jalan keluar, namun kembali masuk untuk menyadarkan Warren. Tapi tiba-tiba Warren bangun dengan muka pucat dan langsung membunuh Suling. Sementara itu, Kapten Tino yang berusaha mengulur waktu mencoba untuk menghadang para prajurit yang mengejarnya. Walau akhirnya dia terbunuh juga. Rie dan Stanley yang baru keluar dari saluran air untuk kabur, tiba-tiba dikejutkan kemunculan prajurit yang akhirnya bisa menyusul mereka. Rie berhasil lolos, namun Stanley sepertinya terbunuh. Akhirnya Rie berhasil keluar dari tempat tersebut dan muncul dari sebuah kubangan bekas penambangan. Rie sempat mencari Stanley, namun yang keluar malah prajurit yang mengejarnya. Rie sempat melakukan perlawanan, namun dengan mudah dihadang oleh prajurit itu. Satu persatu prajurit itu mulai bermunculan keluar dari air pertambangan. Di akhir cerita, Rie pun mati oleh prajurit itu, dan film pun berakhir. Dari keseluruhan film ini menurut saya cukup seru, memberikan ketegangan, namun ada beberapa adegan-adegan yang menurut saya seharusnya bisa lebih epik untuk ditampilkan. Ratingnya sendiri mendapat 4,5 di IMDb. Untuk merasakan sensasinya silahkan tonton film lengkapnya sendiri ya. Bersama saya Neini, arigatou gozaimasu minasan. Terima kasih sudah menonton. Sayonara.